ujung timur Malang berdiri sebuah candi tua yang telah melewati lebih dari 7 abad. Candi Kidal, peninggalan kerajaan Singasari, bukan hanya saksi sejarah, tetapi juga penjaga kisah kuno tentang Garuda dan pengorbanannya. Tiga panel relief ini, yang pertama kan yang sebelah selatan ini bisa tahu sendiri itu Garuda memanggul 3 raja naga. Ada Sang Hyang Basuki itu yang menguasai elemen tanah. Terus yang tengah yang besar itu adalah Sang Hyang Anantaboga yang menguasai elemen air, karena bumi kita kan hampir 78% kan permukaannya air. Terus yang ketiganya yaitu Sang Hyang Tatsaka itu yang menguasai makhluk hidup. itu 3 panel itu berlambang bahwa beliaunya istilahnya ikut merawat atau menjadi budak, itu kan karena kalah tebak-tebakan. Ini yang cerita panjangnya di situ. Terus dengan syarat apa beliaunya bisa membebaskan ibunya dan dirinya sendiri dari perbudakan dari Sang Kadru dan para naga? Syaratnya dia harus bisa membawakan amerta atau air abadi yang ada di Kahyangan, yang hanya dimiliki oleh Sang Dewa Wisnu. Dalam wawancara, Juru Kunci menjelaskan bahwa naga Taksaka adalah penguasa hidup dan mati. Namun, ketika kita membandingkannya dengan sumber tertulis, terdapat perbedaan penafsiran. Dikutip dari jurnal Padmasana Bali dalam perspektif kajian budaya karya anak Agung Gede Putra Semadi, ketiga naga Anantaboga, Basuki, dan Taksaka bukan digambarkan sebagai penguasa makhluk hidup, tetapi sebagai simbol 3 unsur alam: tanah, air, dan udara. Dalam pandangan ini, Taksaka berhubungan dengan unsur udara, bukan dengan hidup dan mati. Perbedaan ini menunjukkan bahwa cerita yang berkembang di masyarakat memiliki kekayaan tafsir yang kadang berbeda dari penjelasan dalam penelitian ilmiah. Versi lisan Juru Kunci menekankan sisi spiritual dan kepercayaan lokal, sementara sumber tertulis lebih fokus pada simbolisme kosmologi. Dari sini dapat dipahami bahwa Candi Kidal menyimpan 2 lapis makna yang hidup dalam cerita masyarakat dan yang tercatat dalam naskah serta penelitian. Keduanya tidak saling meniadakan, tetapi justru memperlihatkan betapa kayanya warisan budaya ini. Makna atau kisah terpenting dari candi ini yang saya ketahui yang tadi, kita sebagai seorang anak harus bisa berbakti sebaik mungkin, setinggi mungkin kepada kedua orang tua. Dengan sekali-kali merupakan sejarah. Ya dengan punya sejarah masing-masing, walaupun mungkin masih gini karena mungkin jadi sejarah. Itu ya, itu saja pesan saya. Dan mungkin keduanya pesan kepada generasi muda, janganlah cinta mall, cinta drakor ya. Lebih mengenal budaya kita. Orang-orang luar negeri, bangsa lain berduyun-duyun belajar dari kita, malah kita kadang-kadang cuek, kadang-kadang alah itu tempat setan, tempat demit lah, tempat apalah, musyrik lah, sirik lah kita. Lu monggo kita agama memang itu adalah tiang negara, tapi ya nggak harus sekeras itu. Dari cerita Juru Kunci hingga penjelasan jurnal dan naskah kuno, kita melihat bahwa Candi Kidal tidak hanya menyimpan satu makna. Ia adalah pertemuan antara tradisi lisan, simbol-simbol kosmologi, dan ajaran moral yang diwariskan turun-temurun. Relief Garuda di sini bukan sekedar ukiran tua, tetapi pengingat tentang perjuangan, pengorbanan, dan cinta seorang anak kepada ibunya. Dan selama ada yang menceritakan, warisan ini akan terus hidup melampaui waktu
melampaui batu-batu yang menopangnya.